Minasan, konnichiwa, atau konbanwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah pengantar jurnalistik pertemuan ke-9. Gak kerasa ya, tahu-tahu udah selesai UTS aja gitu. Tiba-tiba udah pertemuan 9. Tiba-tiba UAS. Udah sampai mana persiapan kalian? Sampai di UAS nanti. Nah, sebelum kita ngebahas masalah apa sih yang nantinya harus dilakukan pada saat UAS, kita masuk dulu ke pertemuan hari ini. Nah, di pertemuan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama itu mengenai review dari hasil UTS kalian, hasil tulisan-tulisan kalian selama setengah semester ini. Ada beberapa hal, ada masukan ataupun kritikan dari saya yang akan saya sampaikan ke kalian supaya kedepannya tulisan kalian lebih bagus lagi, kalian lebih teliti lagi, dan kalian juga lebih serius lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke. Jadi selama setengah semester itu kan kita udah banyak banget ya membahas mengenai masalah tulis menulis. Kalian banyak diminta untuk menulis artikel, diminta untuk bikin straight news, soft news. Saya belum sampai feature dan lain sebagainya sih, tapi untuk sekarang masih banyak latihan nulisnya untuk media cetak dulu, karena memang dasarnya itu kan dari media cetak ya. Kedepannya mungkin nanti baru kita akan bahas mengenai penulisan untuk radio dan juga untuk televisi. Kalau untuk online, karena nanti ada mata kuliahnya sendiri, jadi saya tidak akan mengajarkan kalian fokus pada penulisan jurnalisme online di mata kuliah ini. Nah, selain itu nanti juga saya akan membahas mengenai teknik wawancara jurnalistik. Jadi nanti saya akan kasih 1 atau 2 video juga terkait gimana sih sebenarnya kalau kita mau mewawancarai narasumber kita ataupun responden kita, supaya hasil wawancaranya itu bagus, supaya kita mendapatkan jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan, sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan sebagai seorang jurnalis. Maaf, ini rambutnya offside ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau dari hasil tulisan kalian selama setengah semester ini, yang saya dapati itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, kalian masih belum bisa membedakan, ternyata mungkin nggak semua ya, tapi ada di antara kalian yang masih belum membedakan mana itu straight news, mana itu soft news. Ini kelihatan banget dari hasil tulisan kalian di pertemuan yang kita bahas tentang soft news. Lalu terlihat juga pada tulisan kalian di UTS kemarin. Kan di soal terakhir itu saya mintanya kalian buat straight news, tapi ada beberapa yang tulisannya itu lebih ke soft news, ngomongin tentang profil, ngomongin tentang apa sih namanya, supir ojol atau driver susah ya, driver ojol yang kehidupannya itu sekarang menjadi sangat kesulitan misalnya. Itu lebih ke soft news. Kalau kalian mau hard news, contohnya misalnya berita kecelakaan, itu ada yang masukin tentang kebakaran, ada yang masukin tentang perbaikan jalan, itu bisa. Sebenarnya gini, bisa nggak sih kalau misalnya cerita tentang ojol itu menjadi straight news? Bisa aja, tapi apa dulu isinya? Kalau isinya itu lebih ke emotional thing, lebih mengarah kepada hal-hal yang berbau emosional, menguras emosi, membuat kita menjadi empati, itu larinya ke soft news. Okay. Selain dari isi tulisannya, saya juga melihat kalian masih belum bisa membedakan the hard news dan soft news, terutama dari judul-judul berita yang kalian buat. Jadi sebenarnya selain straight news di nomor 6 kemarin,
di nomor 5 saya itu kan ada minta kalian untuk bikin judul berita hard news dan juga berita soft news. Kebanyakan judul soft newsnya itu nggak beda jauh sama hard newsnya gitu. Jadi apa bedanya? Akhirnya terpaksa saya tidak menilai bagian tersebut. Bukan saya tidak nilai ya, jadi maksudnya saya mengurangi nilai kalian karena sama aja. Mungkin ada beberapa orang yang memang benar-benar bisa memberikan contoh judul soft news yang bagus. Misalnya gini, kan kasusnya itu tentang 5.000 karyawan pabrik yang sedang demo karena mereka ingin meminta kenaikan gaji dan tambahan cuti dalam 1 tahun. Terus judul hard newsnya udah oke nih, 5.000 karyawan demo di depan pabrik misalnya gitu kan. Tapi soft newsnya sama aja, cuma dihilangin 5.000-nya atau cuma dipendekin atau makin dipanjangin. Iya nggak gitu. Tapi kan saya selalu bilang ke kalian, ketika kalian mau menulis soft news, kalian harus melihat sisi lain dari cerita yang mau kalian angkat. Hard newsnya oke, ada demo buruh pabrik, ada 5.000 orang demo, mereka minta tuntutannya apa, kalian udah kumpulin nih 5W1H-nya misalnya. Kemudian kalian cari, oke, siap, wawancara mendalam sama salah satu karyawan yang lagi demo. Tanya, bapak kesini tadi naik apa? Cari cerita-cerita yang sekiranya menyentuh. Ada yang bagus banget bikin judulnya, misalnya aduh saya lupa siapa yang bikin tuh kemarin, kayaknya dia satu-satunya yang nilainya tuh full deh di kelas saya. Dia bikin kisah soal pedagang yang kemudian jadi laris jualannya karena banyak demonstran yang kehausan. Terus ada juga tentang demonstran yang harus yang demo karena nggak cukup untuk membiayai kuliah anaknya misalnya. Nah yang kayak gitu yang harusnya kalian coba untuk angkat ya. Jadi tolong bedain banget antara straight news dan soft news. Kalau masih belum paham, coba lihat lagi materi yang saya sudah berikan sebelumnya, bandingin antara satu berita dengan berita lain. Apa sih bedanya berita yang saya sebut sebagai hard news, apa sih bedanya saya sebut sebagai soft news. Oke. Lalu bukan cuma beda hard news dan soft news. Kemarin itu yang pada saat UTS yang saya perhatikan juga adalah terkait foto jurnalistik kalian. Kan di nomor 6 diminta kalian untuk menyertakan foto ya. Kebanyakan fotonya foto asal aja gitu. Oh, ada kegiatan suntik nakes nih di puskesmas, banyak nakes yang antri, misalnya puskesmasnya rame, yang difoto apa? Bagian depan puskesmas, nggak nunjukin puskesmasnya rame, nggak nunjukin ada nakesnya, kan nunjukin apa-apa, cuma nunjukin gedung puskesmas. Kayak buat apa? Itu bukan foto jurnalistik. Kalau kalian menceritakan bahwa nakes di suntik massal, banyak yang datang ke sana, masuk ke puskesmasnya, cari nakesnya ketika mereka lagi disuntik, cari foto antriannya, cari bagian itu. Jangan cuma sekedar oh ya udah kan gue bikin cerita tentang ini ya, tentang puskesmas kan, foto aja puskesmasnya, cepret, selesai. Nggak gitu. Kan kalian udah diajarin tentang fotografi jurnalistik sama Pak Danis kan. Ada ada formulasi yang bisa kalian ikutin. Kenapa kalian nggak pakai itu gitu? Nggak ngerti saya. Jadi padahal soalnya juga udah diberikan 1 minggu sebelum kalian UTS. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan. Ada lagi misalnya foto jurnalistik yang bermasalah, dia mengangkat cerita tentang apa sih namanya, kafe yang lagi rame. Tentang suasana kafe di Tangerang Selatan yang tetap rame walaupun kondisi pandemi gitu. Tapi yang difoto gak kelihatan ramenya gitu.
Terus kamu mau membuktikan apa dengan foto itu? Di foto itu cuma ada beberapa orang anak muda, oke, duduk di meja, lalu banyak meja kosongnya. Terus kalian mau menceritakan apa dari foto itu? Kan katanya kafenya rame, sehingga protokol kesehatannya nggak dijaga, nggak ada social distancing. Tapi di foto yang dikasih sepi, banyak meja kosong. Lah gimana? Nggak cocok dong antara apa yang diberitakan dengan fotonya. Ada lagi yang memberitakan tentang apa tuh kemarin tuh ya, yang seadanya banget deh. Kalau nggak salah tuh ada ini ya, kegiatan Isra Mi'raj atau kegiatan apa gitu, ada pengajian katanya, ada perhelatan akbar, ada ustadz yang datang segala macam, tapi yang difoto cuma spanduk. Nah ngapain? Itu nilai beritanya di mana? Ingat, nilai berita bukan cuma di dalam tulisan ya, bukan cuma di dalam judul, tapi juga dari fotonya. Harus ada nilai beritanya dong. Kalau memang ada ustadz terkenal yang datang, foto ustadznya ketika kasih ceramah. Kalau misalnya ngangkat, nih rame nih, sampai-sampai orang nggak social distancing, ya foto. Dan fotonya itu jangan ada yang bahas tentang sholat Jumat tuh rame, terus dia fotonya itu mungkin dia sambil sholat Jumat ya, mungkin jadi dia foto sambil duduk, dari belakang semua orang-orang, tapi orang-orang jaga jarak kok, dan nggak kelihatan ramenya itu seapa gitu. Jadi ya nggak sesuai. Terus ada yang ngomongin tentang anak-anak kecil dan orang-orang banyak yang nggak pakai masker, ibu-ibu di sekeliling komplek duduk-duduk bareng-bareng nggak pakai masker, tapi yang difoto jalanan anak-anak kecil lari-lari yang nggak jelas, sama mobil-mobil lalu lalang. Terus apa yang mau kalian buktikan dari foto tersebut? Harusnya foto itu bisa mendukung cerita yang kalian tulis. Lah tapi ini kenapa fotonya begitu? Ya please. Jadi tolong kalian harus benar-benar mempertimbangkan dan harus benar-benar memikirkan ketika ambil foto. Nggak bisa sembarangan, kan kalian jurnalis, ceritanya oke? Jadi kalian harus benar-benar bisa memberikan informasi yang sesuai, jangan seadanya aja gitu. Oke, nah ini masih hal-hal ya yang harus kalian perhatikan ya ketika kalian mau menulis untuk berita. Bedakan hard news, soft news, atau straight news, soft news. Terus ada juga yang ternyata masih yang taunya hard news itu beda dengan straight news. Terus saya jadi bingung, gimana ya, coba baca lagi. Banyak di antara kalian yang tidak membaca soal dengan baik. Saya minta 2 judul, kalian cuma bikin 1, padahal di soalnya tuh jelas 2 judul straight news dan 2 judul soft news, bukan 2 judul straight news dan soft news, tapi saya nulisnya 2 judul hard news atau straight news dan 2 judul soft news. Dan itu sangat lumayan ya, karena nilai kalian kepotong, karena menurut saya kalian tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Orang dimintanya 2, kalian ngasihnya 1, itu gimana gitu. Diminta leadnya lead deskriptif dan lead kutipan, terus tiba-tiba kalian nulisnya hard lead sama soft lead. Saya bingung, saya nggak minta itu, padahal soalnya ada jelas. Saya mintanya lead deskriptif sama lead kutipan. Terus saya minta struktur berita, yang dikasih head, body, leg. Dari mana? Itu kan pasti kalian ujung-ujungnya cuma googling pada saat kalian ngerjain kan, padahal resource-nya kan ada.
slide-nya ada. Saya nggak peduli kalian copy dari slide, kalian baca slide, emang saya merhatiin ketika kalian ngerjain? Kan enggak. Jadi tolong ya, aduh please banget, cuma gara-gara kalian gak baca soal dengan baik, cuma gara-gara kalian ngerjainnya itu seenaknya aja, nilai kalian jadi berkurang, kan sayang. Oke? Terus yang berikutnya harus diperhatikan juga adalah PUEBI, KBBI. Gunakan kata-kata yang memang sesuai dengan kaidah bahasanya. Gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Kalau bikin kalimat pastiin ada subjek, predikat. Itu deh paling gampang. Kan ya Allah, berapa tahun belajar bahasa Indonesia coy? SPOK itu bentuk struktur kalimat yang standar. Paling enggak dalam satu kalimat ada subjek, ada predikat, supaya kalimat itu lengkap. Bias makan. Kalau tulisannya cuma makan batagor, orang bingung. Siapa yang makan batagor? Kapan makan batagornya? Kenapa makan batagor? Ada apa dengan batagor? Itu loh. Tapi kalau walaupun cuma sekedar bias makan, si bias sedang makan. Tolong ya, terus ditambah lagi dengan banyak di antara kalian tidak bisa membedakan di untuk imbuhan dengan di untuk keterangan tempat. Dijalankan dipisah, sama kalian dipisah. Giliran di jalan kalian sambung. Ditempatkan kalian pisah, di tempat kalian sambung. Gimana? Oke lah kalau itu memang agak mirip-mirip ya, di tempat dan ditempatkan, mungkin karena ada tempat kalian jadi bingung. Tapi kalau misalnya dibawakan, masa dibawakan? Emang ada tempat namanya bawakan? Jadi tolong itu diperhatikan banget, karena itu sangat-sangat signifikan di dalam sebuah penulisan berita. Hati-hati, karena kalau kalian gak hati-hati, kalian kebiasaan, ini akan terbawa terus sampai nanti kalian lulus, sampai kalian nulis skripsi, itu akan dicoret-coret terus sama dosen kalian. Jadi tolong bedainnya yang menunjukkan tempat itu harus dipisah. Tapi kalau yang berupa imbuhan, dia ketemu dengan kata kerja, harus disambung. Oke. Jadi itu beberapa masukan dari saya mengenai UTS kalian kemarin, supaya nanti kedepannya kalian akan lebih baik lagi ketika kalian mengerjakan. Sejujurnya saya capek banget nih di tulisan kalian untuk kompres, karena banyak banget yang di-nya itu terus tiba-tiba pakai bahasa yang tidak sesuai. Kan jadi aneh ya, kan kita nulisnya harus sesuai gitu, nanti pembaca kalian bingung, ini apa sih maksudnya. Jadi itu sementara masukan dari saya, tolong kedepannya diperbaiki agar tulisan kalian juga semakin baik. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan bicara mengenai teknik wawancara. Dadah.